Hidup adalah proses dan proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi kalau kita yang hidup ini takut akan perubahan, sesungguhnya kita sudah mati atau kita tetap hidup tapi dalam kemiskinan jiwa dan hati. Teman-teman, kita ini bukan iri ya pada kalian tentang fasilitas yang bernama dunia maya. Enggak begitu. Ini sudah eranya kalian, zamannya kalian. Kita main sempoa dulu, main congklak ya. Main tradisi, main tak umpet, main enggrang, dan lain-lain. Itu era kita. Cuma ini yang sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, didiklah anak-anakmu ini sesuai dengan zamannya. Ya, maka ini sebenarnya kita lagi coba menerjemahkan hikmah ini secara pas ya. Sekali lagi kita tidak iri, kita juga sesekali pasti melihat ini semua. Betul. Tapi ketepatan apa yang harus dihikmahi dari kata-kata dari sahabat Nabi tadi? Jadi budaya zaman dahulu dengan sekarang tentu cenderung berbeda. Apa yang ditangkap oleh anak-anak di zaman dulu dengan zaman sekarang juga berbeda. Yes. Zaman dulu mereka melihat lingkungan yang begitu indah, lingkungan yang sama dengan zamannya. Sekarang, anak-anak sekarang bisa melihat budaya dan lingkungan orang yang lain, bangsa lain, melalui informasi digital. Maka sering terpengaruh. Oleh karenanya, kita harus punya cara-cara tersendiri. Bagaimana bisa menjaga satu sisi keimanan anak-anak kita di zaman kini, juga informasi bisa disaringkan untuk anak-anak kita. Karena orang tua zaman sekarang kadang mungkin salah menerjemahkan kalimat itu, akhirnya orang tua sibuk dengan gadgetnya masing-masing, supaya anaknya ini diem, anaknya juga dikasih gadget. Tontonannya tidak disaring. Itu dia tuh. Masalah semua orang itu. Iya. Padahal ya memang ini zamannya gadget. Tapi bisa tidak mengatur si anak. Contoh dalam 1 minggu cukup 1 hari untuk rentang usia tertentu. Kemudian difasilitasi dengan bimbingan. Jadi kalau kamu menonton, contoh menggunakan aplikasi filtering, sehingga yang dikonsumsinya sesuai dengan umur. Yes. Ya. Dan jangan lupa berikan contoh yang terbaik dan bimbingan yang terbaik yang bisa menguatkan keimanan dia. Sebetulnya yang paling bagus, anak-anak itu diupayakan jangan terbiasa dengan gadget. Pada awalnya ya. Pada awalnya. Kalau sudah diberikan gadget, selanjutnya maka begitu. Tapi bagaimana dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kreativitas. Kreatif. Ya, positif, kreatif. Itu harus. Dan yang paling utama, didik anak-anakmu dengan sholat yang baik. Karena kalau dia sudah baik sholatnya, inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Fahsya iwal munkar. Kalau dia diberikan fasilitas oleh Allah Ta'ala, dia akan bisa menyaring dengan keimanannya. Luar biasa. Masya Allah, teman-teman, pandemi ini cobaan Allah yang harus kita syukuri dan mengagumkan sekali ya. 2 bulan tahun 2020 lumpuhlah bumi ini. Di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tahukah kalian siapa komunitas yang minta pertolongan ke saya? Adalah komunitas para ustadz. Saya berpikir loh, dia kan kekasih-kekasih Allah. Tapi kenapa dia duluan yang mati? Ya. Ternyata tidak lagi dia bisa tausiah di mimbar-mimbar. Saya percaya ini Said kalau ceramah di mana sudah ditunggu-tunggu tendanya udah 2 ke lapangan bola kan ya. Jadi ternyata bermigrasi besar-besaran. Cara tausiah, cara ceramah ya. Betul. Ilmu pengetahuan semua. Jadi orang yang nggak bisa bermigrasi itu mati dia di situ. Iya. Ya, apalagi ustadz-ustadz demon gitu, nggak termasuk ustadz yang lagi denger ini ya. Karena channel Rumi Jakarta ini ustadz-ustadz yang wah mantap ya. Ada no ustadz sono. Takut disomasi dia. Enggak, ini apa cara kita menaklukkan milenial ini? Dengan cara apa kita bertransformasi di dunia maya ini? Baik.
Jadi istilah Sunda. Sebentar. Kalau ilmu agama ini kita melempar getaran cahaya, nur gitu kan ya. Tapi begitu di Zoom, apakah harus tersekat? Sementara banyak ustadz-ustadz yang justru viral saat pandemi gini kan. Silakan. Jadi istilah Sunda kudu bisa ngigelan. Ngigelan? Ya, ngigel tuh berkelit. Ya, joget, ya, menjoget gitu kan, joget atau menari gitu. Kalau ada musik, alunan musik gitu kan, dengan ritmenya berbeda, maka alunan tubuh pun mengikuti alunan musik, ritme musik. Lentur ya. Lentur. Jadi ada fleksibilitas. Kita sebagai seorang guru ngaji, dai, kita jangan menolak sunnatullah, kenyataan. Di mana sekarang masanya masa IT, masa dunia informasi digital. Zoom. Ya, jadi jangan kita hindari itu. Karena ada fase-fase rentang usia tertentu, yakni kaum milenial dan kaum alfa itu, yang mereka cenderung lebih banyak ya, kebanyakannya mayoritas. Mereka tidak mau susah payah untuk datang ke lokasi ngaji, untuk datang sowan kepada ulama, talaki kepada seorang asatid. Mereka cenderung ingin di rumah, di tempatnya masing-masing. Tapi masih ada kesempatan buat mereka untuk mendapatkan cahaya itu. Maka jangan pernah kita menolak tentang sunnatullah. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lam tajid li sunnatillahi tabdila. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Maka apapun yang Allah berikan, itulah yang kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hukum agamanya tidak berubah. Untuk fasilitas menyampaikannya bisa saja berbeda antara dulu dengan sekarang. Gunakan fasilitas ini pun, ini merupakan ketetapan Allah Ta'ala. Jangan anti dengan IT. Sebagaimana tadi, jangan anti dengan politik. Kita harus mengerti politik, walau tidak terjun langsung di politik praktis. Iya, cerita ini kan tentang 2020 ya, kaget kita semua ya. Jadi ustadz-ustadz itu sudah sadar. Alhamdulillah. Tadinya nggak mau ya? Tadinya nggak mau bersikeras. Kita susah menjelaskan tentang maulid seperti apa gitu kan. Ya. Karena kalau tidak kita yang masuk, maka fasilitas ini akan digunakan oleh orang-orang yang menggunakan untuk keburukan. Tapi saya pernah loh punya teman, ayolah kita mendekat kepada Allah. Enggak, ntar banyak cobaannya gitu kan. Tapi kan beragama juga kita berarti tidak meninggalkan bergaul gitu ya. Iya. Dan beliau ini luar biasa ya. Pada awalnya saya kan sempat lihat sekali YouTube yang dikirim oleh Syeda Rumi sendiri untuk mempelajari beliau gitu. Saya pikir orangnya kaku gitu ya. Saya pikir juga orangnya tertib. Ternyata penuh dengan canda. Ya. Nah, kayaknya beliau ini bertuhannya sudah selesai ya. Sehingga artinya begini, kita masih mencari adab nggak sih? Pencarian Allah. Ya kan masih begitu. Kalau beliau ini kayaknya udah selesai gitu loh. Ya jadi sekarang beliau ini bakers juga ya. Iya. Terus ziarah naik motor, touring, camping. Entah ini ngelakon atau juga ingin masuk ke wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak dijamah oleh para ulama-ulama. Gimana nih ini? Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Yes. Ketika orang-orang lain yang belum mengenal agama dan mereka bisa mendapatkan cahaya agama, cahayanya Allah Ta'ala di pinggiran jalan, kenapa tidak kita memberikan cahaya itu kepada mereka? Apakah dengan memberikan cahaya kepada mereka kita akan menjadi hilang cahayanya? Tidak. Kita akan semakin banyak mendapatkan cahaya karena mereka adalah cermin. Kita pantulkan cahaya kita ke seluruh cermin yang ada. Mereka akan memantulkan cahaya itu kepada kita. Ya, yang belum selesai bertuhannya tuh suka ngapir-ngapirin orang. Kan mereka juga makhluk Allah kan? Mereka hamba Allah. Allah saja tidak pernah pilih-pilih ngasih rahmatnya. Sifat rahmannya Allah kepada siapapun, kamu iman kepada aku ataupun tidak, aku tetap kasih, kata Allah Ta'ala. Luar biasa ya Allah itu. Kita punya Tuhan yang maha hebat ya. Iya. Jadi kalau kita memang mau menjadi seorang mukmin yang benar, maka masukkan
Resapi nilai-nilai asma'nya Allah itu. Sifat rahmannya Apapun Allah. itu ya. Apapun itu. Tapi bukan berarti malah menjadi algojo. Merasa, ini harus menegakkan kebenaran, menegakkan agama. Malah jadi algojo. Persekusi lah, apalah. Jangan seperti itu. Atau mengafir-ngafirkan orang lain. Bukan urusanmu itu. Bahkan Rasulullah pernah doa kunut 1 bulan tapi ditinggalkan. Sedangkan di kunut subuh, beliau sampai wafat tidak pernah meninggalkannya. Kunut apa? Pertanyaannya yang 1 bulan. Kalimatnya laknatan. Allahumma ji'al walida minal walid wa sama ibn al-syam. Allahumma al-ri'lana wa rihlana wa zakwana uswaya ta'asatin wa rasulah. Allahumma shdud wa ataka ila mudar waj'alhu kasini Yusuf alaihissalam. Ya Allah, laknatlah kelompok ri'lan, zakwan, uswaya. Mereka telah menentang Allah dan Rasulnya. Dan dahsyatkanlah siksaanmu kepada kelompok Udhar. Jadikan kehidupannya seperti tahun-tahun Nabi Yusuf dalam pembuangan. Oleh Allah ditegur Rasulullah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim wa mu'adzibuhum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu tentang mereka. Entah aku mau memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi pengikutmu, atau aku akan mengadab mereka karena kezaliman mereka. Itu urusanku. Kamu mah sebarkan saja dakwah yang baik. Itu urusanku. Itu urusanku, kata Allah. Ya. Sekarang nih teman-teman sering banget ya mendengar kata hijrah. Hijrah sebuah hati itu indah lah ya. Tapi yang saya lihat di kenyataannya nih, hijrah ini jadi serem kalimatnya. Begitu baru hijrah, musik dibilang haram, ya kan ya. Musik itu kan keindahannya. Yang haram itu, musik yang haram itu, suara sendoknya orang kaya yang terdengar oleh orang-orang miskin yang kelaparan. Itu musik yang haram tuh. Suara sendok dan garpunya orang-orang kaya. Dengar toh, ya, dengar. Coba diulang. Suara musik yang haram itu adalah suara benturannya sendok garpunya orang kaya yang terdengar oleh orang-orang miskin yang kelaparan. Jangan sampai kita datang ke orang miskin hanya untuk cari popularitas atau naikin elektabilitas pada saat punya keinginan saja. Banyak orang seperti itu. Di saat sudah ada tanggung jawab di pundak mereka, mereka tidak mau memperhatikan orang-orang miskin tersebut. Orang-orang miskin hanya dimonopoli untuk kepentingan perut buncit mereka. Tuh, yang baru hijrah tuh, ayolah, kamu belajar untuk mengajarkan hatimu, jangan ngajarin orang. Hijrah jangan salah hijrah juga. Terlebih jangan salah pengajian. Iya. Karena orang jahat itu bisa jadi berawal dari orang-orang yang baik, tapi salah pilih guru atau salah pilih pengajian. Tahu nggak ini makalah siapa? Makalah Ustadz Joker radhiyallahu anhu. Iya, tolong ya channel ini dimasukin gambarnya silang lagi. Kreatif dikit lah sama editing nih, jangan monoton ya. Kita bicara tentang renungan di milenial ya. Kita nih harus dari inti semua yang kita omongin harus ada hikmah ya. Apa Said? Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab, kata Allah. Wallahu rasulullah a'lam bima makna. Allah akan memberikan limpahan hikmah. Hikmah itu rahasianya Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan siapa yang mendapatkan rahasia itu, dia telah mendapatkan anugerah yang sangat agung. Tapi ada kalimat wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali hanya orang-orang yang berakal sehat. Salam sehat. Masya Allah. Adem ya. Akal sehat gunakan. Jangan jadi zombie. Zombie seperti hidup. Padahal dia tertatih-tatih. Tapi syahwat nafsunya yang besar. Jihad. Berjuang. Tapi nyeremin. Ngegigit orang. Menghisap darah orang. Ngejar orang lain. Karena akal sehatnya tidak digunakan. Padahal akal sehat kita merupakan salah satu anugerah terbesar dari Allah Ta'ala. Beragamalah dan gunakan akal sehat. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang berharga, terutama buat diri saya ya. Menjadi seorang milenial itu sangat. Emang milenial? Belum.
Kan saya bilang menjadi seorang milenial itu sangatlah indah. Jangan-jangan ini fase Z atau Alpha ini. Saja. Masih remaja. Saya mah iyain aja dah. Karena saya minta berkah dari beliau. Menjadi mumin itu pun juga indah. Menjadi kaum intelektual juga itu indah. Allah itu maha indah. Kalau Anda menggali keindahan itu dan Anda menjadi orang yang indah, maka Anda akan lebih cepat menjumpai yang maha indah. Iya. Ya, jangan kau rusak keindahan di muka bumi ini dengan cara berpikirmu yang berprasangka buruk, apalagi kepada Allah ya. Jadi intelek itu yang luas ilmu dan pemahamannya yang bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk menzalimi orang lain atau merusak lingkungan dan alam sekitar. Cari guru yang kayak gini, adem. Ya, di luar udah panas, berapa derajat itu. Cari guru yang, wah, kadang-kadang orang lembut masuk ke masjid jadi mengerasnya. Dulu orang mengeras masuk masjid jadi lembut hati. Ada zaman Rasulullah, masjid namanya Masjid Diror, sampai dibakar sama Rasul. Nggak ampun. Ya, ada di dalam sejarah. Al-Quran sejarahnya, Masjid Diror. Jadi tujuannya untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Dia bikin masjid dekat Madinah. Jadi layak dibakar yang Layak dibakar yang seperti itu. Dan kalau kita melihat sejarah yang nyata seperti ISIS dan semacamnya, itu rekrutmennya di hari Jumat dan di masjid. Saya punya videonya. Rekrutmennya di masjid setiap hari Jumat. Masya Allah. Ini kita akan sambung lagi nih. Kayaknya beliau ini ilmunya sumur yang di dalamnya ada samudra ya. Nggak cukup sampai di sini dan mutiara lah. Mutiara akhir perjumpaan kita. Apa yang ingin disampaikan oleh Syahid? Baik. Sahabat-sahabat milenial yang saya rindukan, saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman boleh berubah. Kehidupan mungkin tidak seperti zaman dulu. Ya, kita adalah anak-anak milenial, termasuk saya. Mudah-mudahan ya. Tapi jangan pernah kehilangan adab dan jangan pernah kehilangan pipa ilmu yang valid. Pipa ilmu itu akan mengantarkan kita pada penemuan-penemuan yang terbaru, tapi tidak akan menjerumuskan kita pada kehancuran. Pipa itulah yang akan menjadi guidance. Itulah mursyid, guru. Adab itu yang akan membuat kita berkah. Bagaimana kita bisa telaten, sabar, menghadapi kehidupan yang tidak sama seperti orang-orang tua kita dulu. Banyak ujian-ujian yang baru, yang tetap kita dengan adab itu, rule-nya akan tetap kita jalani dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan kita bukan hanya hidup di dunia, tapi kehidupan yang abadan selama-lamanya, yakni akhirat. Kita boleh hidup di zaman canggih seperti ini dengan media dan sebagainya, boleh sibuk dengan pekerjaan, jangan lupa ngaji di channel Rumi.